Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin, guru PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Inayah Pamulang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D3 di LPTK di Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor untuk mahasiswa 420012978. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Inayah dengan fase C kelas 5, tema menyayangi anak yatim. Sekian dari saya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Insyaallah, semangat semuanya pada hari ini ya. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas untuk mempersiapkan. Baik, Pak Jamal akan absen terlebih dahulu. Kita belajar. Hari ini masih semua? Ya, sudah novel, ada yang novel? Akila? Oh, ada ya. Terus ada dia? Ya, ada. Akar? Ada semua ya pada hari ini ya. Oke, sebelum belajar, Bapak ingin meriksa kerapihan kalian terlebih dahulu ya. Meluruskan bangkunya, mejanya, lalu dikeluarkan alat tulisnya. Alat tulisnya, buku paket pendidikan Islamnya dan buku-bukunya silakan dikeluarkan. Sudah? Nah, selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Lagu nasional terlebih dahulu. Kalian boleh berkata di tempat kalian ya. 3, 2, 1. Pribadi bangsaku, ayo
Pancasila, aku yang pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bangkit adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran kita dapat untuk bertanya kepada kalian semua, ya. Yang tahu silakan angkat tangan, ya, jangan. Apakah ada yang tahu tentang Quran surat Al-Maun? Ya, siapa nih? Oke, Elmi itu dari Elmi. Boleh Elmi? Silakan Elmi. Apa yang kamu tahu tentang Quran surat Al-Maun? Surat Al-Maun artinya barang yang berguna. Barang yang berguna. Ada lagi yang kamu tahu? Ayat kakak boleh? Tentang orang yang mendustakan. Ya boleh, orang yang mendustakan agama. Ada yang tahu nggak Quran surat Al-Maun diturunkan di mana? Di kota Mekah. Ayatnya berapa? 7 ayat, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa yang kalian ketahui tentang anak yatim? Ada yang tahu? Ya, Oki silakan. Ayat anak, seorang anak yang kehilangan atau ditinggal wafat oleh ayahnya. Kalau fakir miskin, ada yang tahu nggak? Fakir miskin dia tahu Ki? Ya, orang yang tidak memiliki kecukupan dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu yang ketiga, Pak Jamal ingin tanya, pernahkah kalian melihat di sekitar, baik itu di rumah kalian, di masyarakat, ya, ada orang yang kurang peduli terhadap anak yatim atau mengabaikan? Lalu bagaimana sikap yang harus kamu lakukan? Ya, tapi Membantunya. ya, membantunya atau menolongnya serta memberikan bentuk bantuan. Nah, kalau ada orang yang kurang perhatian, kita mengingatkan bahwa setiap harta yang kita miliki terdapat hak anak yatim. Ya, oke. Selanjutnya, saya akan Bapak sampaikan bahwa anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya. Dalam tanda kutip adalah ditinggal wafat oleh ayahnya. Maka mereka itu membutuhkan yang namanya kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Ya. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara berbagi dan membantu. Merupakan sebuah hal yang dapat kita lakukan, ya, sebagai makhluk sosial. Karena dengan berbagi dan menolong itu menjadi sebagai bentuk perhatian kita dan menjauhi sifat pikir atau pelit dalam diri kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan bernilai ibadah dan dapat bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selanjutnya Pak Jamal ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, menjelaskan makna kandungan Quran surat Al-Maun. Lalu yang kedua, analisis permasalahan apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perilaku mendustakan agama. Lalu yang ketiga, merumuskan solusi atau ya dan mengimplementasikan pesan moral dari Quran surat Al-Maun tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pak Jamal juga ingin menyampaikan bahwa proses pembelajaran kita pada hari ini adalah menggunakan program research learning, ya, di mana nanti kalian akan Bapak berikan, sajikan berupa video dan gambar, ya, lalu dianalisis dan diidentifikasi masalah yang ada di video dan di gambar tersebut. Nanti Pak Jamal akan memberikan LKPD, ya, untuk masing-masing kelompok. Jadi Pak Jamal untuk kelompok, 2 kelompok mengamati video dan 2 kelompok mengamati gambar. Oke. Selanjutnya, bangun terlebih dahulu kita SPG. Silakan. Jadi.
Giginya tepuk agak sedikit ya. 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Oke, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita ya, kita melihat kalian cukup semangat untuk belajar pada hari ini ya. Sebelumnya, mari sama-sama Pak Jamal akan menyampaikan materi dan kita membaca Al-Quran surat Al-Maun terlebih dahulu. Oke? Kalian ikuti setelah Pak Jamal baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Selanjutnya, dapat dijelaskan ya, apa itu surat Al-Maun. Surat Al-Maun adalah surat ke-107 dalam Al-Quran. Tadi itu ya, dan sudah dijawab. Lalu terdiri dari 7 ayat, sudah sampai tadi dikatakan oleh Mona. Lalu termasuk surat Makkiyah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ayat per ayat dari Quran surat Al-Maun. Di ayat 1 sampai dengan 3 ya, itulah menjelaskan satu istimewa kesusahan agama. Di ayat pertama Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Di sini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad karena Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia selalu mengingat isi dan pesan dari Al-Quran. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat kedua apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ayat keduanya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang senantiasa menghardik anak yatim. Apa bentuk perlakuan menghardik? Mencaci, memaki, menjauhi, mencela, memusuhi. Itu salah satu bentuk menghardik anak yatim. Dan yang paling parah adalah mengambil haknya anak yatim. Ya, mengambil hak anak yatim artinya hak-haknya anak yatim diambil. Nah, itu merupakan orang yang menghardik anak yatim. Lalu di ayat ketiga Allah menjelaskan
dan tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya apa? Tidak mendorong artinya kita tidak mau memberi, baik itu barang maupun makanan maupun sembako maupun pakaian, ya. Lalu di ayat keempat dan kelima Allah menegaskan ancaman bagi orang yang lalai dalam sholat. Ternyata pendustaan agama itu salah satu cirinya juga adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Di ayat keempat Allah mengatakan celakalah orang yang sholat. Berarti orang yang sholat seperti apa? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ketika sholat bercanda dengan temannya, ketika sholat ngobrol dengan temannya, dan ketika sholat melalaikan waktu, ya. Setelah Allah bangkit dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bersegeralah menuju ke masjid. Yang laki-laki, yang perempuan bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Oke. Di ayat ke-6 dan ke-7 Allah juga menegaskan bahwa salah satu ciri orang yang berdustakan agama adalah yang berbuat ria. Apa maknanya ria? Sombong, ya, yang memiliki kekayaan, memiliki harta yang melimpah, tapi juga untuk merendahkan orang lain. Dengan kekayaannya dia sombong, dengan kepintarannya dia sombong. Lalu di ayat ke-7 dan enggan menolong kepada sesama, ya. Jadi bentuk ciri-ciri orang yang berdustakan agama adalah salah satunya dia menolong, memberikan bantuan dan mengasihi sang miskin. Nah, yang akan Bapak fokuskan adalah bagaimana bentuk permasalahan yang kerap kali terjadi dalam kehidupan, ya, sehari-hari. Baik itu tentang orang yang memperhatikan ganti dan juga menolong, ya, itu nanti akan kita analisis, ya. Selanjutnya silakan kalian amati gambar berikut. Mulai dari gambar yang pertama, ya. Lalu gambar yang kedua, silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Silakan dianalisis gambarnya, diidentifikasi permasalahan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Sudah dianalisis, silakan dianalisis. Ya, terus ya, gambarnya mengambil sisi tentang apa, lalu dianalisis, identifikasi masalah apa yang terjadi pada gambar tersebut. Sudah? Oke, selanjutnya kalian perhatikan video berikut, ya. Kalian lihat baik-baik dan diamati. Oke, silakan diidentifikasi dan dianalisis dari video tersebut. Ya, jadi dari gambar tersebut, lalu kalian analisis permasalahan apa yang terjadi pada saat tersebut. Ya.
Oke, kalau sudah, Bapak minta kalian untuk membuat kelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya yang sudah Bapak berikan. Silakan untuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk sesuai dengan kelompoknya. Ya, kalau sudah sesuai dulu dengan kelompoknya, adalah minta nanti kalian kerjakan LKPD yang ada yang sudah yang akan Bapak bagikan ya kepada kalian. Ini ada tugasnya, yaitu kalian baca dulu dan kembali tentang Quran secara tahun, lalu tulis terjemahannya dan kalian kerjakan soal-soal nantinya dari video dan gambar. Tadi Pak Jamal sudah bagi ya bahwa dua kelompok yang ini dan yang ini adalah video menganalisis gambar. Kalau yang itu dan itu menganalisis video. Seperti ini Pak. Ya, silakan boleh dikerjakan bersama video. Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan analisis. Ya. Ya. Oke, sudah ya? Sudah semua? Kalau sudah, ya kalian sudah analisis dan diskusikan lalu mengerjakan LKPD-nya. Selanjutnya, Bapak minta, ya, Bapak minta masing-masing silakan dibawa tadi tugasnya LKPD-nya dibaca. Oke, silakan nanti ke depan. Dibuka maskernya mana? Oke, kelompok lain perhatikan dan silakan bertanya, ya, bertanya kepada kelompok yang telah maju. Lalu menurut kamu pendapat dan solusi mereka bagi kamu setuju nggak, ya? Oke, silakan. Mulai. Perkenalkan dulu sama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Usman bin Affan presentasikan tentang Oke, silakan. Silakan suaranya mana? Jadi yang pertama, silakan isi dari video yang sudah ditayangkan. Itu anak yatim yang belum menjadi aman untuk hasil kebakaran. Kedua, masalah apa yang terjadi pada video berikut? Tidak ada orang yang meninggal dunia dan yang dunia dengan mendapat baju, rumah, kemudian yang layak tidak dikasih kebutuhan dan izin dari waktu. Dan ketiga, apa yang kalian rasakan jika kalian hidup anak tersebut? Sedih karena tidak punya waktu dan tidak ada orang yang menentukan kebakaran, dengan dari layak.
Jadi isi dari video tersebut benar yang disampaikan oleh kelompoknya Nona, yaitu kelompok Usman bin Affan. Bahwasanya isi dari video tersebut adalah ada seorang anak kecil yang merasakan perlakuan yang kurang baik terhadap pedagang dan penjual di situ ya, serta orang-orang sekitar, karena dia berharap ingin mendapatkan satu buah butir donat untuk adiknya yang kelapa. Namun kelakuan orang-orang bagaimana? Nah, orang-orang mengusir anak tersebut ya, sehingga anak tersebut bisa mendapatkan satu butir donat itu karena satu butir donat yang terjatuh dari pembeli lalu diambil dan dibungkus dan dibawa pulang untuk adiknya. Nah, masalahnya yang terjadi adalah kerap kali orang-orang fakir miskin, yatim, ya, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau bentuknya seperti menghardik anak yatim. Nah, tadi yang disampaikan bahwa hal yang dirasakan apabila kita menjadi sosok anak tersebut pasti sedih ya, karena tidak bisa memiliki uang, pakaian yang bagus, makan sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Nah, solusinya dari kelompok mana tadi apa? Solusinya? Nah, membantu mereka dengan uang, bahan makanan pokok dan lain sebagainya sebagai kebutuhan dalam hidupnya sehari-hari, dan menjadi orang tua angkat hebat ya, mengangkat anak yatim sebagai anaknya ya dalam kehidupan keluarga. Itu luar biasa dan hebat ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengaplikasikannya dan memberikan yang terbaik kepada anak yatim dan fakir. Oke. Ada yang ingin bertanya nggak kepada kelompok mana? Oke, Nindi, silakan Nindi bertanya. Apa pertanyaan Nindi? Nah, Mona, silakan dijawab. Ayo, manfaat menyayangi anak yatim. Ya, jadi manfaat ketika kita menyayangi anak yatim adalah mendekatkan diri kita di surga bersama Rasulullah, yang dikatakan dalam hadis bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Lalu memberikan apa di dalam hati? Sifat lemah lembut ya, dan kadang menambahkan untuk menjauhkan sifat pelit dari diri kita. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok mana. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok Elmi, silakan maju ke depan. Ayo. Ini. Seperti ini. Ya, Elmi, silakan. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, ya. Nah, hebat ya, dibuka untuk kelompok Elmi. Setiap rancangan dan solusi yang kalian buat, intinya adalah dari kelompok Elmi memberikan biaya untuk kehidupan, baik itu sekolah, pakaian, makanan pokok. Itu kan merupakan bentuk perhatian kita kepada fakir miskin, ya. Oke, baik ya. Intinya dari hasil analisis yang kalian buat adalah sudah cukup luar biasa, ya. Pak Jamal ucapkan terima kasih kepada kalian, ya. Dan Pak Jamal meneruskan, mungkin tadi ada beberapa penyampaian yang mungkin sifatnya intinya sama, ya. Intinya kita membantu dalam bentuk itu pertolongan seperti memberi makan, minum, pakaian, biaya pendidikan, rumah yang lain. Dan yang paling penting adalah jangan sesekali menghardik anak. Oke, selanjutnya
Bapak ingin tanya kepada kalian, ya. Bapak ingin tanya kepada kalian, kalau misalkan, ya, kalau misalkan kita sebagai anak yatim, ya, kehilangan sosok ayah. Kalau anak yang kehilangan sosok ibu disebut piatu. Kalau yang kehilangan dua-duanya yatim piatu, ya. Nah, kalau orang yang tidak memiliki kebutuhan dalam hidupnya disebut fakir miskin, ya. Nah, kita senantiasa selalu berbuat baik kepada mereka dalam bentuk apapun, ya. Karena dengan cara berbagi, menolong, membantu, dan jangan menghardik anak yatim. Apapun yang kita punya, misalkan, Pak, saya punya pakaian yang masih bagus tapi sudah tidak kuat di badan saya ingin memberikannya kepada fakir miskin atau anak yatim. Itu luar biasa hebat. Itu bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, aku punya buku pelajaran yang sudah tidak terpakai, aku mau berikan kepada akan berikan kepada rumah yatim. Saya akan sedekahkan ke sana. Itu juga luar biasa. Lalu Pak, saya punya sedikit makanan, lalu saya berbagi kepada fakir miskin. Itu hebatnya luar biasa. Oke, simpulannya pada hari ini, Bapak mengajak kepada kalian senantiasa selalu berbuat baik kepada siapa, terutama dalam tolong menolong kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, yatim, piatu, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, ya, Pak Jamal ingin memberikan kalian tugas untuk minggu depan kalian hafalkan surat Al-Maun, ya. Lalu nanti maju menyetorkannya kepada Bapak. Oke. Selanjutnya itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan atas pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Pak Jamal. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita ucapkan dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.